Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Bagaimana Mempelajari Alkitab. Ringkasan ini akan disampaikan dengan terstruktur, terang, dan tuntas melalui program Ini Baru Terang. Sebagai pendahuluan, Alkitab adalah firman yang hidup dan berkuasa. Itu diberikan untuk menolong kita dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap orang percaya perlu untuk membangun kebiasaan belajar Alkitab yang lebih mendalam, konsisten, dan bermakna. Bukan hanya sekedar memiliki Alkitab, tapi benar-benar menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan kerohanian. Minggu ini kita akan membahas pelajaran tentang prinsip atau cara-cara praktis untuk mempelajari firman Tuhan yang efektif. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada topik, ada hari, kemudian ada poin, ada prinsip, dan ada manfaat belajar Alkitab. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat kita ke dalam dua bagian untuk memudahkan kita memahaminya. Bagian pertama adalah tentang cara mempelajari Alkitab, fokus pelajaran Minggu, Senin, dan Selasa. Kemudian bagian kedua adalah berkat mempelajari Alkitab, fokus pelajaran Rabu dan Kamis. Kita masuk ke bagian yang pertama, cara mempelajari Alkitab. Di pelajaran di hari Minggu, poin yang harus kita perhatikan adalah waktu. Prinsipnya, kita harus menetapkan waktu. Kalau sudah menetapkan waktu, maka lakukan belajar Alkitab bahkan saat kita tidak ada keinginan, karena kita sudah tetapkan waktunya. Kemudian yang kedua, dilakukan atas pilihan yang sadar dan juga dilakukan dengan teratur. Kemudian prinsip yang ketiga, kita harus memohon agar Tuhan memberi kerinduan di dalam hati kita untuk mendalami firman Tuhan. Kemudian yang keempat, belajar firman hanya akan berhasil dengan bantuan atau tuntunan Roh Kudus. Apa manfaat belajar Alkitab pada pelajaran di hari Minggu? Pertama, kita akan mengenal Tuhan lebih dalam. Kita juga akan mengenal diri sendiri lewat membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga, Alkitab atau firman Tuhan akan memberi inspirasi berharga bagi kita. Itu pelajaran di hari Minggu. Sekarang kita ke pelajaran di hari Senin. Apa poinnya? Poinnya adalah tentang tempat. Prinsipnya, kita harus menjauhkan diri dari hiruk-pikuk kegiatan sehari-hari. Kemudian kita harus menentukan atau menemukan tempat yang sunyi dan tenang. Kemudian yang ketiga, kita harus membuat tempat khusus. Apa alasannya? Mengapa harus tempat khusus? Yang pertama, itu akan membentuk kebiasaan rohani. Ketika kita selalu datang ke tempat yang sama, berulang-ulang, untuk melakukan kegiatan belajar firman, maka itu akan membentuk kebiasaan rohani kita. Kemudian alasan yang kedua adalah sebagai pengingat. Ketika kita sudah menentukan tempat khusus untuk belajar atau bertemu dengan Tuhan, itu akan mengingatkan kita bahwa setiap kali kita ada di sana, maka di sana kita akan bertemu dengan Tuhan. Itu alasan mengapa kita harus menyediakan tempat yang khusus. Lalu apa manfaat belajar Alkitab pada pelajaran di hari Senin? Pertama, itu memberi kekuatan. Kemudian yang kedua, pada waktu kita belajar Alkitab, itu artinya kita sedang duduk di kaki Yesus. Dan itu adalah tempat terbaik yang dapat kita miliki di dunia ini. Itu pelajaran di hari Senin. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Selasa. Poinnya adalah tentang pendalaman. Apa prinsipnya? Yang pertama, doa menjadi awal, akhir, dan pendamping belajar Alkitab. Mengapa berdoa? Berdoa itu adalah mengundang Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus menguasai kita, maka musuh akan menjauh. Kemudian Roh Kudus juga akan menolong kita memahami hal-hal yang sulit dipahami dari firman Tuhan. Kemudian yang kedua, tentang pendalaman, kita harus membaca firman Tuhan, kemudian menulis
hal-hal yang kita temukan boleh jadi adalah tafsiran atau mungkin perenungan pribadi, kita harus tulis itu. Mengapa? Karena dengan menulis, itu akan memudahkan kita untuk mengingat apa yang kita pelajari. Dan kemudian, dengan menulis, kita sedang menjalani proses yang lebih mendalam sehubungan dengan belajar dan memahami firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus berbagi. Pada waktu kita berbagi, itu akan memperkuat pemahaman kita tentang yang kita pelajari, dan juga itu akan menguatkan orang lain. Lalu apa manfaat belajar Alkitab pada pelajaran di hari Selasa? Kita akan menemukan cahaya dan keindahan yang selalu baru dalam kebenaran. Itu berdasarkan tulisan Roh Nubuat. Itu fokus pelajaran untuk hari Selasa, dan itu bagian yang pertama. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, fokus pelajaran Rabu dan Kamis. Di pelajaran hari Rabu, poinnya adalah tentang berkat ganda. Apa prinsipnya? Pertama, kita harus mempelajari Alkitab dengan mendalam dan dengan metode yang benar. Kemudian, yang kedua, agar kegiatan belajar Alkitab kita tetap terasa hidup, maka kita harus membagikan apa yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga, firman Tuhan yang kita pelajari akan memberi semangat bagi yang lesu, baik bagi kita pribadi ataupun bagi orang lain ketika kita menyampaikannya. Lalu apa manfaat belajar Alkitab pada pelajaran di hari Rabu? Alkitab akan menguatkan diri sendiri dan juga menguatkan orang lain pada waktu kita membagikannya kepada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan berkat ganda. Itu untuk pelajaran di hari Rabu. Sekarang kita ke pelajaran di hari Kamis. Poinnya adalah tentang janji manis. Prinsipnya, firman Tuhan itu bukan sekedar bualan. Dia memang berisi tentang janji manis. Firman Tuhan akan menembus hati, pikiran, dan jiwa kita hanya jika kita menyediakan waktu yang khusus untuk belajar, kita rendah hati, dan kita memiliki sikap yang tunduk untuk menuruti apa yang diajarkannya. Lalu, apa manfaat belajar Alkitab pada pelajaran di hari Kamis? Firman Tuhan akan memberi pengertian, akan menyembuhkan jiwa, dan juga mengubah karakter. Tentu itu akan kita peroleh bila mana kita belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh dan membiarkan firman itu berbicara kepada kita, dan Roh Kudus mengubah kita melalui nasihat firman Tuhan. Inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita memahami kemana arah pelajaran ini, dan kita akan mendapat berkat. Sebagai kesimpulan, pada akhirnya, belajar Alkitab bukanlah sekedar untuk menambah pengetahuan, akan tetapi untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan membangun hubungan dengannya. Firman Tuhan adalah tambang rohani yang tidak habis untuk digali. Relevan hingga kini. Bagi hati yang mau mencari dengan kerendahan hati, akan selalu ada hal yang akan dipahami dari hari ke hari. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Alkitab, bukan untuk sekedar membenarkan pandangan atau perspektif kita, akan tetapi untuk dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan itu. Mencari Tuhan setiap hari melalui firman-Nya, hingga firman-Nya itu akan mengubah pikiran, hati, dan kehidupan kita. Ini baru terang.